Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gas LPG 3 kg di Solo dilaporkan langka dalam sebulan terakhir. Gerombolan remaja bersenjata tajam buat keributan di perumahan warga di Klaten. Mantan Dewan Pengawas Badan Usaha milik Desa Berjo menyelewengkan dana pengelolaan uang objek wisata di Karanganyar hingga 5,7 miliar rupiah. Gas LPG 3 kg dilaporkan langka dalam sebulan terakhir di Solo. Tak hanya langka, harganya pun naik nyaris Rp3.000 per tabung gas. Beberapa pekan terakhir di Solo, pasokan gas LPG 3 kg tersendat. Pemilik pangkalan gas di Ketelan mengatakan pasokan gas LPG subsidi atau gas melon itu sudah tersendat sejak pertengahan Agustus. Tepatnya usai 17 Agustus saat distribusi gas libur karena tanggal merah. Akibat pasokan yang terganggu, pihak pangkalan gas tak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Kalau pasokan tetap sama saja, tidak ada pengurangan. Cuman kan pada season tertentu hari libur itu kan sekarang sudah tidak dikirim. Artinya ada mungkin kemungkinan kadang ada fakultatif itu tidak bisa menutup daripada kekosongan hari libur itu. Nah, hari libur sudah tidak dikirim. Kalau dulu diganti, sekarang kan sudah tidak diganti, itu yang menyebabkan masyarakat pembeli gas itu ribet lah. Kelangkaan gas melon juga berdampak pada harga jual. Per Senin kemarin, harga gas LPG 3 kg akan naik dari Rp15.500 jadi Rp18.000 per kilogram. Adanya kabar kenaikan harga gas LPG dibenarkan Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas atau Wiswana Solo. Namun kabar itu masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Sementara terkait distribusi gas LPG 3 kg yang tersendat diatasi dengan penambahan gas 58.000 tabung per 6 hingga 9 September. Kami hanya menunggu perintah dari provinsi. Tapi sejauh ini sudah ada pemberitahuan atau sosialisasi tentang itu? Hingga saat ini belum ada, kita masih menunggu. Cuman memang kalau dari provinsi secara SK memang sudah dikeluarkan dan juga sudah ditampilkan di DCIH milik dari provinsi. Tapi untuk pelaksanaannya kami masih menunggu arahan dari provinsi. Mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 besok ini total penambahannya di kota Solo saja itu ada 58.000 tabung lebih. Jadi kondisi aman di lapangan. Penyebab kelangkaan gas LPG 3 kg masih meninggalkan tanya. Ada yang menyebut karena naiknya faktor kebutuhan warga, tetapi ada juga karena pengurangan pasokan dari pusat. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Untuk menangani kasus gizi buruk atau stunting, seluruh komandan Kodim se-Jawa Tengah dikukuhkan sebagai bapak asuh anak stunting. Pengukuhan dilakukan secara simbolis oleh Deputi KB dan KRB KKBN Pusat di Desa Tlogorejo, Kabupaten Demak. Pengukuhan diwakili 3 komandan Kodim, yakni Dandim Salatiga, Dandim Kendal, dan Dandim Demak. Setiap Dandim menjadi bapak asuh anak stunting di wilayah masing-masing. Dengan melibatkan TNI diharapkan penanganan stunting bisa maksimal dan angka stunting di Jawa Tengah bisa turun. Pada semester pertama 2024 angka stunting di Indonesia masih 21,5%. Sementara target tahun 2025 adalah 0 kasus gizi buruk atau zero stunting. Satu, tindak lanjutnya pada hari ini kita melaksanakan namanya perencanaan TNI Bangga Bencana, di mana dalam kegiatan ini tentu di samping edukasi, pelajaran KP dan fokus untuk kali ini juga ada terkait dengan stunting. Jadi intinya adalah kami bersama TNI, terutama yang di tingkat grassroots ya, pada bisa supaya dengan penyuluh berkolaborasi sama-sama mengawal terkait dengan program khususnya yang fokus
Menyanyi hingga mendongeng jadi salah satu cara untuk memperingati Hari Aksara Internasional. Kegiatan yang diikuti anak-anak di tingkat PAUD hingga sekolah dasar di Kota Tegal diharapkan mampu meningkatkan literasi mereka. Beragam kegiatan mulai dari menyanyi, menari, membaca nyaring hingga mendongeng ini adalah cara untuk memperingati Hari Aksara Internasional oleh TBM PKBM Sakilakerti Kota Tegal. Kegiatan yang digelar di kawasan Pantai Alam Indah Kota Tegal diikuti dari anak-anak PAUD hingga pelajar sekolah dasar. Mereka tampil percaya diri tanpa canggung saat menyanyi, menari, membaca nyaring hingga mendongeng. Kegiatan ini dinilai penting sebagai cara untuk meningkatkan literasi anak. Ya, sesuai masalahnya adalah bagaimana pendekatan education society ya, jadi pendidikan bermasyarakat. Nah, kalau pendidikan di masyarakat itu kan berarti kedekatan, dekat. Gerakan menabung misalnya, gerakan menabung bagaimana akan dekat dengan masyarakat kalau tidak diceritakan cerita. Salah satunya nanti adalah membaca nyaring bagaimana gerakan menabung. Penampilan anak-anak tingkat PAUD dan sekolah dasar juga bisa memotivasi orang tua mendorong putra-putri mereka gemar membaca dan berkreasi. Sugiyartono melaporkan dari Kota Tegal. Calon pasangan Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendra Prihadi melakukan safari politik di Grobogan. Sebelum menemui ribuan pendukungnya, mereka menyempatkan diri untuk makan malam di tenda kaki lima. Ya, sore, Mas. Waduh. Berusaha merakyat, mendekatkan diri dengan rakyat. Inilah yang dilakukan calon gubernur Andika Perkasa, Jenderal Purnawirawan berbintang 4 ini mendatangi tenda kaki lima alun-alun Purwodadi, Grobogan untuk makan malam bersama. Beberapa warga langsung memanfaatkan momen ini menyapa sang calon gubernur dan berfoto bersama. Calon wakil gubernur Hendra Prihadi ikut bergabung menikmati ikan bakar bersama warga Grobogan yang telah menunggunya. Mantan panglima TNI ini memuji kelezatan masakan kaki lima yang tidak kalah dengan restoran bintang 5. Kita dengar ini tempat paling populer ini, Mas. Kita juga pengen ngerasain nih. Kesannya gimana Pak untuk kuliner Grobogan ini? Wah, ternyata enak banget. Kita berapa tadi ya? Banyak. Saya malu ngakunya. Tapi banyak. Tapi enak sekali. Usai makan di tenda kaki lima, mereka menuju gedung Dewi Sri Purwodadi untuk menemui ribuan pendukungnya. Kedatangan paslon dari PDIP disambut meriah pendukung yang kompak memakai pakaian merah warna kebanggaan PDIP. Andika optimis potensi suara di Grobogan akan memberi hasil yang terbaik. Untuk itu, Andika berjanji memberikan pengabdian terbaik bagi rakyat Jawa Tengah. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Sementara sosialisasi pasangan bakal calon gubernur Ahmad Lutfi Tachiasin juga dilakukan Partai Gerindra. Ketua DPD Partai Gerindra mengingatkan para kader Gerindra wajib memenangkan Lutfi Yassin. Sosialisasi dan kososialisasi pemenang Pilkada 2024 struktural Partai Gerindra Kabupaten Karanganyar dilakukan Minggu sore di Gedung Teater Karanganyar. Ratusan kader Gerindra dan beberapa anggota partai koalisi dalam pemilihan bupati dan pemilihan gubernur ikut hadir. Perbedaan dukungan partai politik dalam berbagai jenjang pilkada menurut Ketua DPD Partai Gerindra adalah hal yang biasa. Para kader partai harus mengikuti arahan dan keputusan yang telah ditetapkan partai, seperti wajib memenangkan pasangan Ahmad Lutfi Tachiasin dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah. Kader Gerindra yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan di kabupaten kota gitu ya, itu kader Gerindranya tetap wajib memenangkan pasangan gubernur yang kita usung. Clear? Artinya tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Kan ujungnya siapa milih siapa. Masyarakat kan dihadapkan pada dua pilihan, pilihan bupati, wali kota sama pilihan gubernur. Saya kira sudah biasa
ada pileg, ada pilpres, ada DPD, ada pilegnya, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Masyarakat kita sudah cukup cerdas dan sudah pengalaman akan diferensiasi atau perbedaan banyak pilihan itu sudah biasa. Sementara dalam pemilihan Bupati Karanganyar, Sudaryono meminta para kader Gerindra hingga tingkat ranting tancap gas mensosialisasikan dan memenangkan paslon Robert Kristanto dan Adhe Liana. Pasangan ini juga diusung 3 partai lainnya, PDIP, PKS, dan Perindo. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar.